Shalom, selamat pagi. Suatu sukacita kita dapat bertumpul bersama-sama di tempat ini, memuji, menyembah Tuhan, dan menghampiri tahta kasih karunia. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati. Terima kasih ya Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Saat pagi hari Ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau di sini. serahkan tubuh jiwa rohku Dalam pimpinanmu, Tuhan. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Saat pagi hari Ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan Tubuh jiwa roh dalam pimpinanmu, kami datang menyembahmu. Roh Kudus, Pagi ini kami bawa korban syukur, Roh Kudus, mau Roh serahkan Allah, kehadiranmu tuntunanmu, itu yang ku perlu, itu yang ku butuh.
Yang kare pare paso Tina maya namarala maralama Oh berjalan di hati kami mau menyembah, tunjukkan jalanmu sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. sembahkan Allah Maha Kudus. Kau di tempat ini, Ku ku sembah Kau yang tinggikan kudus, ku sembah Allah Kau yang mulia. Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. syukur kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Segala Puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. segala puji syukur bagimu, ku tinggikan Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. segala puji Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, pujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh mendekat kepada Allah bukan karena kami hebat, bukan karena kami kudus dan suci, tetapi oleh karena darah yang mahal, darah anak domba yang tak bercacat, darah Yesus yang menebus kami. Terima kasih ketika kami pagi hari ini menghampiri Tuhan, bukan dengan kekuatan dan keberanian kami karena kelayakan, tapi karena kasih Tuhan kami rindu tak ada seorang pun yang datang dalam keadaan terikat, dalam keadaan yang sama ketika acara ini kelar. Tetapi setiap orang boleh mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mau menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di pagi hari ini jika Anda suka mencatat khotbah, saya memberi tema sampai ke tempat Tuhan
menyediakan. Sampai di tempat tujuan, sampai di tempat Tuhan menyediakan tentu menjadi kerinduan kita. Karena segala sesuatu yang dilakukan tak menjadi percuma, tak menjadi sia-sia. Semuanya berujung pada sukacita yang sejati. Nah, untuk mengawali, saya rindu membagikan sebuah kisah ilustrasi kepada Anda, yaitu bagaimana seorang pemandu pendakian ke gunung yang sudah sangat senior memberikan panduan pegangan kepada mereka yang masih pemula, para pendaki yang baru memulai. Ia berkata bahwa bahaya di sebuah pendakian bukanlah medan yang sukar, bukanlah medan yang terjal. Karena pada saat situasi bertemu dengan tantangan yang seperti ini, orang justru akan semakin waspada dan hati-hati. Namun bahayanya adalah ketika orang memilih berhenti di tempat yang salah. Sayang sekali jika berhenti di tempat yang salah, kemudian menyesal pada ujungnya. Berhenti di tempat yang salah itu maksudnya bagaimana? Yaitu ketika orang mendaki gunung, karena awal-awal mula-mula melakukan perjalanan, berawal segala sesuatunya dengan semangat, tetapi di tengah jalan merasa kok nggak kunjung tiba di tempat yang diharapkan. Lalu mereka berpikir ya sudahlah, kelihatannya masih lama, dan ujungnya mereka menyerah turun dari pendakian. Atau mereka merasa puncaknya aja tak nampak, apalagi sampai tiba benar di sana. Wah, nanti aja deh, lain waktu aja deh, lalu mereka turun. Padahal kalau mereka tetap tekun, tak sedikit kisah yang kita dengar beberapa ratus meter ke depan ternyata tempat yang diharapkan, tempat yang dirindukan, yaitu tempat puncaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, kita juga memiliki kemiripan tentang doa, di mana tak jarang kita berdoa, tapi kelihatannya tak kunjung bertemu dengan jawaban yang memberikan kelegaan. Kita berdoa, namun keadaan tak kunjung berubah. Kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tak mendengar doa. Tuhan itu mendengar orang-orang tertentu saja, tak mungkin menjawab saya. Sayang sekali dengan kesimpulan itu tak jarang orang berhenti untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam doa. Sesungguhnya kita mengerti firman Tuhan sering berkata ada jenis-jenis tertentu yang perlu dengan puasa. Ada jenis-jenis tertentu yang kita perlu melakukannya dengan ketekunan. Bukan karena Tuhan ingin menyiksa kita melalui ketekunan atau dengan puasa. Namun sesungguhnya pada waktu kita tekun, pada waktu kita berpuasa, merendahkan hati di hadapan Allah, hati kita itu semakin diproses, dibentuk. Karena bagi Tuhan bukan hanya jawaban doa yang Ia rindu untuk kita terima, tetapi kita menjadi orang yang memiliki kualitas di dalam pengiringan akan Dia. Dan di dalam Alkitab memang tak sedikit orang-orang yang berujung oleh karena bertemu dengan situasi sukar, tempat yang sukar, tetapi memilih untuk melanjutkan. Endingnya sukacita yang sejati mereka terima. Satu di antaranya adalah Elia. Dan di pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat satu Raja-Raja pasal yang ke-17. Kalau kita melihat pasal ini, maka kita akan menemukan dua judul atau dua perikop. Saya akan bagikan tentang dua perikop tersebut karena ada hal yang menarik. Di perikop pertama, judulnya adalah Elia di tepi sungai Kerit, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Judul yang kedua, Elia dan janda di Sarfat, ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Paling tidak dari beberapa kesamaan, tiga ini yang saya ingin bagikan. Yang pertama, Elia, baik judul pertama maupun judul yang kedua, berada di dalam kondisi yang sama, yaitu kekeringan besar sedang melanda. Bukan hanya orang Israel, orang-orang tertentu yang mengalami, tetapi semua merasakannya, termasuk Elia. Saya bacakan judul yang pertama, Elia di tepi sungai Kerit, khususnya ayat pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan.
tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan. Dan itu perikop pertama, judul yang pertama. Di judul yang kedua, ayat yang ketujuh dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ini kesamaan yang pertama, sama-sama situasinya kering, situasi sukar, tanah menjadi tak menghasilkan apa-apa. Kesamaan yang kedua, kita bisa melihat bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan Elia. Tuhan menyediakan jawaban bagi kebutuhannya. Di ayat yang kedua sampai ayat yang keenam saya bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Itu pemenuhan Tuhan di judul yang pertama. Pemenuhan Tuhan di judul yang kedua, kita bisa lihat di ayat yang ke-8 sampai 10 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Dan singkat cerita, Elia mendapatkan penyediaan Tuhan melalui janda di Sarfat ini. Itu kesamaan kedua. Dan kesamaan terakhir adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, cara Tuhan menjawab Elia dengan memberitahu Elia bahwa aku telah memerintahkan. Anda bisa membaca di ayat keempat ataupun ayat ke-9, Tuhan memerintahkan burung gagak atau Tuhan memerintahkan janda. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan ini kita mengerti bahwa sebelum Elia sampai di tepi sungai Kerit, sebelum Elia sampai bertemu dengan janda di Sarfat, Tuhan telah menyiapkannya. Di tempat yang Tuhan perintahkan sudah ada kecukupan. Tapi Elia perlu melanjutkan melakukan perjalanan, tak berhenti di tempat yang salah. Ia harus berhenti di tempat yang Tuhan perintahkan. Dan kisah ini bukan hanya tentang kisah perpindahan tempat, tetapi tentang kisah seorang yang mengikut Tuhan, mengambil keputusan terus ikut Tuhan. Karena Elia ini adalah seorang yang rajin berdoa, rajin membangun persekutuan dengan Allah. Contoh yang kita bisa lihat pengakuan Yakobus di pasal yang kelima ayat ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Sampai di situ saja. Dengan kata lain, Elia ini adalah nabi Allah membangun relasi dengan Tuhan. Menghadapi masa sukar, ia mendengar tuntunan Allah. Tetapi ketika Tuhan memberikan tuntunan, ia tidak berkompromi dengan logika dan pikiran yang berkata, nggak mungkin lah gagak melakukan hal yang aneh, nggak masuk di akal. Janda, aku perintahkan untuk dia memberi makan dan minum kepadaku. Kok kelihatannya kurang sopan, kurang pantas ya. Meskipun logika bisa tak masuk, tapi dia memilih untuk taat kepada Tuhan, logika menyusul kemudian. Bukan berarti kita mengabaikan pola pikir ataupun akal budi, bukan. Tetapi terkadang kita perlu untuk mengikuti Elia, di mana ia menjadi orang yang meskipun dia mengikut Tuhan sekian lama, menjadi orang dipakai oleh Tuhan, ia menjadi orang yang terus maju di dalam pengenalan akan Allah. Tidak puas, tidak bersandar kepada logika, tetapi ia terus membangun persekutuan dengan Allah. Kesimpulannya adalah seiring kita itu menuju tempat penyediaan Tuhan,
Dalam perjalanan ini itu tidak jarang Tuhan membentuk kualitas hati kita. Seiring waktu kita mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Kita yang terbatas. Dalam keterbatasan kita, mungkin di satu area kita sudah tidak ragu kepada Tuhan yang setia di area itu. Tetapi di area yang lain Tuhan juga ingin membentuk, memproses kita. Sehingga dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita bisa membuat kesimpulan yang sama. Tuhan itu senantiasa peduli kepada umatnya. Dan di tempat Tuhan menyediakan, Ia mau di area rentan kita yang masih sensitif untuk percaya kepada Allah, berproses sehingga kita berujung menjadi orang yang berkemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari renungan yang saya bagikan ini, saya rindu untuk kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan untuk kita bercermin. Supaya tidak kita buru-buru menyalahkan Tuhan atau membuat kesimpulan yang salah tentang Dia. Padahal bukan Tuhan yang curang, sebenarnya kita yang mungkin berhenti di tempat yang salah tadi. Seperti kata pemandu yang senior, memberitahukan kepada para pendaki yang pemula supaya tak menjadi orang yang kecewa atau menyesal. Berikut pertanyaan yang mari kita renungkan bersama-sama. Pertanyaan pertama, apakah selama ini saya berhenti berharap karena merasa Tuhan tidak menjawab doa? Padahal mungkin saya yang belum sampai ke tempat yang Tuhan sedang tuntun. Di mana itu berarti di masa kita belum sampai ke tempat yang Tuhan tuntun, kita perlu belajar tekun. Kita perlu belajar konsisten. Kita perlu belajar untuk mengenal Tuhan bukan dari kata orang, tetapi setia kepada pengiringan kepadanya. Pertanyaan kedua, apakah mungkin penyediaan Tuhan sebenarnya sudah dekat dalam hidup saya, tetapi hati saya terlalu dipenuhi ketakutan, dipenuhi luka atau keputusasaan, sehingga saya tidak dapat melihat penyediaan itu. Hal ini penting untuk kita simak, karena bahkan murid-murid pada waktu perjalanan menuju tempat yang mereka ingin berkumpul dengan murid-murid yang lain, di jalan itu berjalan dengan Yesus, mereka bisa tidak menyadari itu Yesus karena hati mereka dipenuhi oleh duka. Tuhan yang mereka sembah, guru yang mereka agungkan, ternyata disalibkan dan mati. Ketakutan, kecemasan menjadi sesuatu yang menutup hati dan mata, tak sadar Tuhan padahal mendampingi. Pertanyaan yang ketiga, ketika Tuhan atau jika Tuhan sedang menuntun saya melalui jalan yang belum saya pahami, apakah saya cukup percaya untuk tetap berjalan dengannya? Apakah saya cukup percaya untuk seperti Elia? Pengalaman sudah banyak, ini gak masuk akal. Tuhan salah berbicara atau memberi tuntunan. Karena bagi kita merasa sudah cukup kenal Tuhan. Lalu kita mengambil keputusan untuk berhenti dan tak mentaatinya lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkait dengan 3 pertanyaan untuk kita bercermin tadi, saya rindu untuk kita membangun satu kualitas hati yang Elia ternyata miliki. Yaitu kualitas hati yang siap bergerak ketika Tuhan mengarahkan. Siap bergerak ketika Tuhan mengarahkan. Kata siap itu menunjukkan bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada hati yang berdebar, tidak ada rasa takut atau khawatir. Karena rasa takut, khawatir itu hal manusiawi. Bagaimana sesuatu yang manusiawi kita bisa lenyapkan dari hidup ini? Bukankah kita perlu berdampingan dengan hidup itu? Yang ada rasa takut, ada rasa khawatir. Yang penting adalah jangan biarkan hal-hal yang manusiawi ini, rasa takut, rasa khawatir, luka, justru mendikte ketaatan kita kepada Tuhan. Jika rasa takut, rasa khawatir itu sudah mendikte, berarti hati-hati, kita bisa berhenti di tempat yang salah. Tuhan tetap setia, kita tak mengecap janjinya karena kita yang berhenti di tempat yang salah. Nah, kembali kepada kisah Elia, di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Elia itu bangkit lalu pergi ke Sarfat. Menarik sekali karena kata bangkit itu memiliki arti Elia itu bangkit untuk memulai langkah baru yang Tuhan arahkan.
Katakan bersama-sama, langkah baru. Artinya jika Tuhan pada kita memberikan janji setiap hari rahmat yang baru, itu kita yakini. Kenapa? Karena itu dari porsi Tuhan yang melakukannya, kita tinggal menerima. Kalau kita tuh hidup dengan Tuhan, jangan lupa Dia memberikan janji, bagiannya digenapi. Tapi bagian kita gimana? Jangan kita malah yang berlaku curang, menuntut Tuhan genapi, kita tak mau setia melakukan porsi kita. Dari sisi Tuhan kepada Elia sudah menunjukkan tempat penyediaan. Tetapi Elia mengambil keputusan melakukan porsinya, memulai langkah baru, mengikuti tuntunan. Akhirnya dia maju ke tempat tersebut. Dari sisi kita ternyata perlu juga mengambil langkah baru. Supaya dengan adanya rasa takut, adanya rasa khawatir, kita menjadi orang yang menguasai hati, menenangkan dalam hadirat Tuhan dengan memuji, menyembah, terus setia menghampiri Dia sehingga tidak membiarkan rasa-rasa yang negatif tadi mendominasi, mendikte hidup ini. Kita bisa menjadi orang yang akhirnya tenang dan dengan pemikiran yang terbuka berkata, hidupku memang ada persoalan dan ada tantangan. Tetapi jika Tuhan sudah menyediakan bagiannya, sekarang tinggal dengan porsiku. Meskipun ada rasa takut, aku mau maju. Aku mau taat. Jika hari depan belum aku bisa lihat, paling tidak hari esok aku bisa pegang janji. Tuhan pegang kendali. Kalau hari esok pun aku belum bisa lihat, paling tidak hari ini aku berpegang pada janji. Ada rahmat yang baru di hari ini. Dengan rahmat hari ini, aku mau tutup hari ini dengan hati yang percaya. Tak izinkan hati yang ragu menguasai. Esok hari, jalani kembali. Pada waktu pagi, katakan kepada diri, hari ini ada rahmat baru. Di rahmat baru, aku mau jaga hati lagi. Lusa, ketika datang hari itu, katakan di pagi hari ini ada rahmat baru, ada perlindungan yang baru. Dengan rahmat baru, perlindungan yang Tuhan sediakan, aku mau percaya lagi. Sehingga hari demi hari kita jalani, sehingga dari satu hari kita bisa melangkah dalam harap dan percaya. 1 minggu Tuhan menyertai, 1 bulan Tuhan menyertai, bahkan tahunan kita mendapati Tuhan tak pernah meninggalkan. Apa yang dimiliki Elia ternyata diteguhkan dengan tuntunan yang terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Penulis Amsal memberikan pesan, pada waktu kamu percaya kepada Tuhan, biarlah segenap hati. Jadi kalau ada waktu ternyata menjadi setengah hati atau tawar, ingatkan kepada diri. Meskipun itu perlu berulang kali, katakan Tuhan itu setia. Tuhan tak pernah ingkar, Tuhan tak pernah mencelakai, tak pernah mempermalukan. Kalau kamu bertanya, ingatlah bahwa kesetiaan Tuhan tidak bergantung kepada karakter, kepada kondisimu. Karena itu, jika Allah begitu teguh, apa yang membuatmu ragu dan keraguan itu mendiktemu? Jangan. Hal-hal itu bisa Anda utarakan kepada diri sendiri sebagai bentuk pesan. Sehingga Anda menjadi orang yang mengambil keputusan dari setengah hati menjadi sepenuh hati mengikut Dia. Karena pada waktu kita mengikut Tuhan segenap hati, dikatakan Ia akan meluruskan jalan. Kata meluruskan itu berarti Tuhan akan membuat jalan itu terang. Membuat kita menjadi orang yang memiliki jalan dalam kejelasan. Supaya gampang memberi gambaran kepada Anda, kadang atau mungkin saat ini banyak dari antara kita jika ingin menuju tempat baru dan kita tidak familiar dengan tempat itu, kita akan buka GPS dan memberi diri dituntun oleh GPS tersebut. Pada saat GPS tersebut menuntun kita, dia tidak memberitahu dari awal sampai akhir begitu kita menentukan lokasi yang akan kita tuju. Tapi dia memberitahukan seiring kita mengikutinya. Kita ikuti, kemudian dia memberikan tuntunan 100 meter ke depan belok kiri. Kita belok kiri,
Diberikan tuntunan lagi 300 meter ke depan belok kanan. Tuntunannya berkala. Dan tuntunan itu membuat kita ketika kita taat akan sampai ke tempat yang kita inginkan. Pada waktu kita mengikut Tuhan, kita dituntun selangkah demi selangkah. Dan ketika kita itu diluruskan jalannya oleh Tuhan, tidak disesatkan, kita akan berujung sampai di lokasi dan berkata, ternyata benar yang tak mungkin bagi akalku, tak mungkin bagi logikaku, ternyata yang mustahil itu dilakukan Allah. Bagaimana gagak memberi makan, bagaimana seorang janda yang kekurangan ternyata melakukan porsinya dan mujizat besar dialami bukan olehku saja tetapi oleh diri dan keluarganya pula. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan ini saya rindu menyampaikan kesimpulan bahwa jika Tuhan sudah berbicara dalam doamu, jangan tunda lagi langkahmu karena ketaatan membawa kita ke tempat Tuhan menyediakan. Dan yang kedua, jika Tuhan yang menuntun langkahmu, jangan berhenti di tengah jalan. Teruslah berjalan sampai engkau melihat penyediaannya. Jadi jangan berhenti ya hari ini. Jangan berhenti di tempat yang salah. Meskipun terjal, meskipun lelah, istirahat sejenak. Meskipun medan sukar, lihatlah, pelajari situasinya. Dan ingat, bukan Anda berjalan sendiri. Jika Kristus mendampingi, Dia akan membawa kita sampai pada akhirnya janji-janji dikenapi. Sehingga kita bisa berkata bersama Tuhan, aku mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan beserta kita semua. Amin. Mari kita menghampiri Dia. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Haleluya. Tolong kami kembali berharap Tuhan. Ajarku mengenal hatimu. Ya, bukan dari kata orang, Dan percaya jalanmu lah yang terbaik. tetapi setiap langkah baru yang kami lakukan membuat kami berjumpa kepada Allah yang setia. Kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Engkau Bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat namun kuasamu sempurna. ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, turut kehendakmu. ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat. ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Namun kuasamu sempurna. Ku percaya Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik,
Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika di kesempatan ini Anda tahu, Anda mendengar firman Tuhan, Anda menyadari tempat di mana Anda berada saat ini bukan tempat yang benar, tempat yang salah, Anda sudah hampir menyerah. Bagi beberapa orang, mereka berkata pengharapan itu adalah kekecewaan yang tertunda. Karena mereka sudah merasa gak punya hal lagi yang bisa dipegang. Tapi mari sebagai orang yang melihat Tuhan berjanji dan menggenapi di banyak firman-Nya dan di banyak kehidupan orang di sekitar kita, kita yang juga adalah anak Tuhan tak pernah dilupakannya. Karena itu mari kembali pengharapan biarlah kembali lahir. Karena bukan karena kuat, bukan karena gagah, tetapi karena pintu hati yang ketika Tuhan ketuk Anda pilih untuk buka. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini hamba berdoa secara khusus untuk setiap umat-Mu yang dalam kondisi lelah, dalam kondisi putus asa, bingung lagi harus berbuat apa. Justru dalam kesempatan di mana mereka itu menemukan situasi yang tak gampang, ini waktunya memilih untuk datang kembali kepada Tuhan. Biar di dalam perjalanan yang mereka lakukan dengan Allah, mengambil langkah, melihat bukan hanya kesukaran, melihat bukan hanya kapan janji ini digenapi, tetapi memilih untuk tetap menanti dan mengizinkan apa yang Tuhan sedang proses. Mungkin ketekunan, mungkin memilih untuk percaya firman lebih daripada ketakutan yang mendikte, tetapi setiap hal yang dijalani diambil keputusan yang benar sehingga membuat mereka ujungnya berkemenangan. Terima kasih Tuhan, hamba melepaskan berkat, tidak ada yang gagal pada saat mereka mengikut Tuhan. Tidak ada yang gagal ketika mereka memilih janji Tuhan menjadi pegangannya. Terima kasih Tuhan, melepaskan segala berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika sebentar kita akan melanjutkan pada aktivitas kita, biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, dan penyertaan Roh Kudus menyertai Anda senantiasa. Tuhan yang sama yang memenuhi hati Anda di kesempatan mendengarkan renungan ini adalah Tuhan yang sama yang akan memenuhi hati Anda ketika menjalani tantangan-tantangan kehidupan. Tuhan tak pernah berubah saat ini dan Tuhan tak pernah berubah ketika Anda bertemu dengan tantangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.